Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, selamat datang kembali di sesi Q&A edisi November 2020. Perkenalkan, nama saya Budi, saya adalah founder dan primary contributor untuk channel YouTube Indonesia Belajar. Yuk, kita mulai sesi Q&A kita. Oh ya teman-teman, sebelum saya mulai menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan, saya akan coba berikan beberapa updates terkait channel Indonesia Belajar ini. Updates pertama terkait seri pembelajaran visualisasi data dengan Python Matplotlib. Saat ini materi untuk playlist ini sudah kami cukupkan dulu. Materi yang tersedia sejauh ini kami pandang sudah bisa dijadikan sebagai fondasi yang cukup solid bagi siapapun yang butuh untuk mulai bekerja dengan Matplotlib. Materi yang sama juga saya gunakan untuk mengajar kelas visualisasi data di kampus. Updates kedua terkait ulasan distro Linux. Terdapat sebuah distro Linux yang kami review baru-baru ini, yaitu Gecko Linux. Ini bisa dijadikan alternatif yang sangat baik bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan OpenSUSE, tetapi tidak mau direpotkan dengan proses instalasi codec dan sejumlah konfigurasi lain yang mesti dilakukan secara manual setelah melakukan instalasi OpenSUSE. Oh ya teman-teman, sekadar informasi, kami juga berencana untuk mengadopsi OpenSUSE sebagai distro Linux utama kami untuk memproduksi video-video pembelajaran di tahun 2021. Sebagai tambahan, di bulan November ini kami juga memberikan opini kami terkait 6 distro Linux terbaik sepanjang 2020 versi Indonesia Belajar. Ke-6 distro ini juga termasuk distro yang sangat ramah bagi pemula. Jadi kalian pun dapat merekomendasikan ke-6 distro ini kepada teman-teman kalian yang tertarik untuk mulai mencoba menggunakan Linux. Updates ketiga terkait sesi podcast. Di channel Indonesia Belajar ini, kami sudah menghadirkan Andi Mimin Hidayat sebagai salah seorang tokoh penggiat FreeBSD di Indonesia. Dalam sesi tersebut, Kang Andi juga banyak membagikan pengalamannya selama berkecimpung di bidang sysadmin. Lalu untuk bidang Artificial Intelligence atau AI, kami juga mengundang Dani Yogatama, yang merupakan seorang research scientist di Google DeepMind London. Ada banyak informasi menarik yang dibagikan oleh Bro Dani dalam sesi tersebut. Semoga kedua sesi podcast tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Updates keempat terkait panduan audio editing untuk video pembelajaran. Channel Indonesia Belajar ini sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Dan dalam rentang waktu ini, ada banyak sekali yang kami pelajari untuk meningkatkan kualitas dari video-video pembelajaran yang kami hasilkan. Salah satunya adalah pada kualitas audio. Mengingat saat ini kita sedang berada dalam masa pandemik dan pembelajaran mesti dilangsungkan secara daring, ada banyak tenaga pendidik yang bertanya kepada kami terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas audio dari suatu video pembelajaran. Dan di sini kami coba untuk membagikan proses audio editing yang kami terapkan. Harapannya, apa yang kami bagikan ini bisa membantu banyak tenaga pendidik di Indonesia untuk menghasilkan video pembelajaran dengan kualitas audio yang lebih baik. Updates kelima terkait seri belajar probabilitas dasar. Ini merupakan lanjutan dari seri belajar statistika deskriptif. Playlist ini akan menjadi playlist yang kami kelola sampai dengan akhir tahun 2020. Materi yang disampaikan dalam playlist ini juga merupakan materi ajar yang akan saya gunakan untuk mengajar kelas statistika di kampus. Updates ke-6 terkait Saweria. Channel Indonesia Belajar memang memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mentraktir kami melalui Saweria. Jadi bila kalian merasa terbantu dengan video-video pembelajaran yang kami hasilkan, dan kalian ingin mentraktir kami, kalian bisa memanfaatkan Saweria. Link akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Berikut adalah beberapa nama yang sudah mentraktir kami melalui Saweria. Pentraktir pertama kami adalah Jamie. Pesannya adalah semangat terus untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih banyak untuk Jamie. Lalu pentraktir kedua adalah Fikri. Semangat terus mas, saya terbantu sekali dengan channelnya. Nyari yang bahasa keren, yang bahasa Indonesia, nemu channel ini. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Fikri. Lalu pentraktir ketiga adalah Fajri.
Semoga bermanfaat, maaf belum bisa traktir banyak. Wah, terima kasih banyak Fajri untuk traktirannya. Lalu penraktir keempat adalah Miki Misa. Pak, apakah playlist statistika dasar sudah cukup untuk belajar data science? Atau butuh pemahaman lebih jauh lagi? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu untuk traktirannya. Di sini saya sekalian coba jawab pertanyaannya ya. Yang disampaikan dalam playlist statistika dasar itu baru mencakup statistika deskriptif. Dan ini belumlah memadai. Saat ini kami juga sedang menggarap playlist probabilitas dan kedepannya juga akan kami upayakan untuk membuat playlist terkait statistika inferensi. Setidaknya kita mesti menguasai dasar statistika inferensi untuk memiliki pondasi yang memadai di bidang data science. Update terakhir terkait Discord server. Saat ini channel Indonesia Belajar baru saja memulai Discord server yang harapannya bisa dimanfaatkan bagi teman-teman semua untuk berdiskusi berbagai topik terkait IT dan ilmu komputer. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Ayo bergabung dan ramaikan Discord server ini. Oh ya, ajak juga teman-teman yang lain untuk bisa belajar dan berdiskusi bersama. Nah, itu tadi adalah ke-7 updates yang bisa saya sampaikan terkait channel Indonesia Belajar. Selanjutnya, saya akan coba menjawab pertanyaan yang pernah teman-teman ajukan sebelumnya untuk sesi Q&A edisi November 2020 ini. Pertanyaan pertama diajukan oleh Ilham Adi Setiawan. Udah podcast bareng Mimin, bahas sysadmin, sama FreeBSD. Sekarang waktunya Indonesia Belajar untuk podcast bareng Tuan Pembual atau Mas Estu Fardani. Beliau ini ex-DevOps engineer-nya Gojek. Bagian dari OpenSUSE ID, sekarang bekerja jadi DevOps Consultant. Sangat menarik sepertinya membahas tentang DevOps. Terima kasih untuk request-nya. Kebetulan di podcast Indonesia Belajar ini kami belum pernah membahas topik terkait DevOps. Request ini pasti akan kami pertimbangkan. Oh ya teman-teman, sekalian minta masukan juga dong terkait sesi podcast di channel Indonesia Belajar ini. Apakah menurut teman-teman bermanfaat? Lalu hal-hal apa saja nih yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan kualitas sesi podcast ini? Ditunggu ya masukannya teman-teman semuanya. Pertanyaan kedua diajukan oleh Denny. Prediksi tentang teknologi apa saja yang akan rame atau banyak digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut kami ini pertanyaan yang bagus sekali, dan kami akan coba untuk berikan pendapat kami. Menurut kami, rumpun bidang Artificial Intelligence atau AI akan terus berkembang dalam 5-10 tahun ke depan. Bidang ini tentunya mencakup beberapa area seperti data science, machine learning, deep learning, computer vision, dan juga natural language processing. Bidang lain yang akan terus berkembang adalah teknologi blockchain. Pemanfaatan dari teknologi blockchain ini tidak sebatas pada cryptocurrency saja, melainkan juga beberapa area lain seperti smart contract dan juga counterfeit product protection. Bidang lainnya yang juga akan terus berkembang adalah Internet of Things atau biasa disingkat dengan istilah IoT. Adopsi untuk teknologi ini juga akan makin marak. Bahkan sekarang ini sudah ada beberapa upaya untuk membawa machine learning ke perangkat dengan ukuran yang kecil yang dikenal dengan istilah TinyML. Lalu ditambah lagi dengan jaringan 5G yang juga sudah mulai diterapkan di sebagian belahan bumi. Dan ini akan membawa banyak perubahan besar. Salah satu teknologi yang akan banyak sekali memanfaatkan 5G adalah VR dan AR atau Virtual Reality dan Augmented Reality. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan bidang computer graphics, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mulai mendalami VR dan AR ini. Salah satu channel YouTube berbahasa Indonesia yang bisa saya rekomendasikan untuk mendalami bidang ini adalah channel YouTube yang dikelola oleh Pak Sulaiman Santoso. Link untuk menuju channel ini juga akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Pertanyaan ketiga diajukan oleh Verly Apyang. Apakah kami yang masih menempuh pendidikan akademi bisa melakukan pekerjaan dalam bidang data science? Terima kasih untuk pertanyaannya. Verly Apyang ini termasuk salah seorang mahasiswa semester 3 di kelas saya. Kalau mengacu pada kurikulum di kampus, untuk semester 3 ini, karena kita belum mempelajari topik machine learning di kelas, rasanya belum memungkinkan untuk bisa secara confident terjun di bidang data science. Tetapi untuk bidang data engineering, ini sudah sangat memungkinkan sekali bila melihat materi yang sudah dipelajari selama 3 semester di kampus.
Nah, harapannya informasi ini juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa di kampus yang tertarik untuk mulai menggarap beberapa proyek data engineering sederhana. Pertanyaan keempat diajukan oleh Franklin Ardiansyah. Biografi Bapak sendiri dan juga tips biar betah pakai open source. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait biografi, rasanya belum banyak hal menarik yang bisa saya ceritakan tentang diri saya. Latar belakang pendidikan saya untuk S1 menyelesaikan studi teknik informatika di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Lalu untuk studi S2 dan S3, saya menerima beasiswa yang memungkinkan saya untuk menempuh studi computer science di salah satu perguruan tinggi di Australia. Lebih detail terkait professional profile saya bisa diakses pada halaman LinkedIn saya. Link akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Lalu terkait tips untuk betah menggunakan open source software, saya akan coba bagikan pengalaman saya sewaktu mulai menggunakan Linux pada tahun 2002. Saat itu saya menginstal Red Hat Linux yang saya dual bootkan dengan Windows 98. Beberapa distro lain yang pernah saya coba di rentang tahun 2002 dan 2005 adalah Mandrake dan Ubuntu. Di tahun 2006, saya sempat memutuskan untuk migrasi secara penuh ke Ubuntu, tetapi kurang berhasil. Kendala utama di masa itu adalah koneksi internet kita yang masih belum memadai. Untuk melakukan instalasi software tentunya akan sangat merepotkan tanpa koneksi internet yang memadai. Saya baru benar-benar berhasil secara penuh migrasi ke Linux pada tahun 2013. Dan sampai sekarang saya belum pernah memiliki keinginan untuk kembali menggunakan proprietary operating system. Menggunakan Linux memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenal sistem operasi dengan lebih dalam. Salah satu distro yang banyak membantu saya untuk belajar adalah Arch Linux. Sewaktu menggunakan Arch, saya dituntut untuk mempelajari dokumentasi dengan baik. Arch memang bukan distro Linux yang ideal bagi pemula. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Linux dan ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut, saya pribadi sangat menyarankan untuk mencoba Arch Linux. Selama menjalani PhD atau studi S3, saya pun sepenuhnya mengandalkan Linux dan free open source software. Dan saya sama sekali tidak mengalami kendala apapun. Untuk naskah disertasi dan makalah ilmiah, semuanya saya tulis dengan menggunakan LaTeX. Lalu di Januari 2019, saya memulai channel Indonesia Belajar. Dan sampai sejauh ini, semua video-video pembelajaran yang kami hasilkan sepenuhnya diproduksi dengan menggunakan free open source software. Kami memanfaatkan OBS Studio untuk screen recording, Audacity untuk audio editing, dan KDN Live untuk video editing. Pertanyaan kelima diajukan oleh Regianto. Pak, kalau boleh tahu untuk menjadi data scientist itu bagaimana pattern atau perjalanannya? Step by step atau langkah-langkah apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi data scientist? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah tercover dalam sesi podcast yang sempat kami langsungkan bersama Lilian, salah seorang senior data scientist dari Tokopedia. Dalam sesi tersebut, Lilian banyak membagikan informasi menarik terkait data science. Kami sangat menyarankan untuk menyimak sesi podcast tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait bidang data science. Di channel Indonesia Belajar, kami juga menawarkan beberapa materi belajar terkait bidang data science. Untuk sesi programming, kami menawarkan seri pembelajaran Pythonic. Materi ini sangat ideal bagi teman-teman yang sudah memiliki dasar pemrograman dan tertarik untuk mengadopsi Python sebagai bahasa pemrograman selanjutnya. Lalu bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Python, kami juga menawarkan seri pembelajaran terkait Pandas. Pandas Data Frame merupakan struktur data yang umum digunakan untuk bidang data science dan machine learning. Dan baru-baru ini kami juga menggarap seri pembelajaran yang secara khusus membahas visualisasi data dengan Matplotlib. Terkait database, kami juga menawarkan satu playlist khusus yang memperkenalkan dasar-dasar SQL dengan memanfaatkan MariaDB sebagai database engine. Lalu untuk sisi statistika, di channel Indonesia Belajar ini kami juga memiliki satu playlist khusus yang membahas statistika dasar. Dan sekarang ini sedang kami lanjutkan pembahasannya ke topik probabilitas. Nah, harapannya materi-materi pembelajaran tersebut bila diikuti dengan runtun bisa membantu memperlengkapi kompetensi teman-teman untuk terjun di bidang data science. Pertanyaan ke-6 diajukan oleh Muhammad Aditya Riki Iksan. Mungkin boleh sedikit diceritakan awal tertarik sama dunia komputer,
atau pekerjaannya sekarang, sehat, selalu semangat memberi ilmu bermanfaat. Terima kasih untuk pertanyaan dan doanya. Sebenarnya saya mulai tertarik dengan bidang IT setelah saya mulai kuliah S1 di Teknik Informatika. Dan ketertarikan tersebut berlanjut sampai sekarang. Menurut saya ketertarikan ini tidak lepas dari peran dosen-dosen saya dulu. Mereka sudah menginspirasi saya tentang betapa menariknya dunia IT. Sewaktu saya menjalani studi master dan PhD di Australia, saya juga kembali dipertemukan dengan banyak profesor yang memperkenalkan saya pada betapa menariknya bidang data science dan statistika. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Maranatha Bandung. Dan saya berharap saya pun bisa menginspirasi banyak mahasiswa untuk juga tertarik dengan bidang IT dan juga free open source software. Pertanyaan ketujuh diajukan oleh Hasbi Suhada. Pak, saya kesulitan buat mendapatkan passion saya di bidang IT. Belajar banyak bahasa pemrograman, tapi kayaknya belum menemukan sesuatu yang bikin nyaman buat ditekunin. Minta sarannya Pak buat saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya melihat permasalahan semacam ini juga banyak ditemui di antara mahasiswa saya di kampus. Di sini saya mesti berbagi sedikit terkait salah satu filosofi hidup yang saya pegang saat ini. Dalam hidup, kita banyak dihadapkan pada ketidakpastian. Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu kematian. Saya termasuk orang yang menargetkan untuk hidup sampai dengan usia 65 tahun saja. Tahun depan, saya genap berusia 40 tahun. Artinya, saya hanya memiliki waktu 25 tahun. Dengan kesadaran semacam ini menjadikan saya lebih bijak dalam mengalokasikan waktu saya. Karena dalam 25 tahun ke depan, kondisi dan performa fisik saya serta otak saya bukannya membaik, tetapi justru menurun. Dan ini merupakan realitas yang harus saya hadapi. Saya mau agar 25 tahun sisa masa hidup saya ini bisa saya manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. 25 tahun bukan masa yang panjang, jadi saya harus bijak dalam mengalokasikan waktu. Ini adalah kunci dari passion saya dalam belajar dan mengajar, baik di kampus dan juga di channel Indonesia Belajar ini. Semoga filosofi hidup ini juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dalam mengatur skala prioritas dalam hidup teman-teman. Pertanyaan ke-8 diajukan oleh Januario Freitas Araujo Bernardo. Bisa dijelaskan model data analisis machine learning dengan K-NIM. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi teman-teman yang belum pernah mengenal K-NIM sebelumnya, ini merupakan end-to-end data science tool. Saya pribadi belum pernah menggunakan K-NIM secara mendalam, jadi mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan penjelasan terkait workflow data science dan machine learning dengan K-NIM. Pertanyaan ke-9 diajukan oleh Ahmad Dhani. Biar nggak bosan belajar program, bagaimana ya Pak? Atau menjadi programmer yang menyenangkan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Belajar programming yang menyenangkan adalah dengan memanfaatkan studi kasus. Untuk ini saya bisa menyarankan HackerRank ataupun CodeWars. Kedua website tersebut menyediakan banyak sekali soal-soal terkait pemrograman dalam berbagai tingkatan. Di channel Indonesia Belajar ini kami juga pernah membahas beberapa soal tingkat easy atau mudah dari HackerRank. Pertanyaan ke-10 diajukan oleh Herdin Hikari. Kalau mau nge-freelance, bagusnya belajar apa dulu ya? Dalam kasus ini udah bisa buat program. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk memulai freelancing, pertama-tama tentunya harus mulai cari tahu dulu kebutuhan apa saja yang ada. Teman-teman bisa memanfaatkan beberapa situs seperti Upwork.com untuk memulai freelancing. Atau kalau teman-teman membutuhkan mentoring lebih lanjut, saya sangat menyarankan teman-teman untuk bergabung dengan Remote Worker Indonesia. Di salah satu sesi podcast kami juga pernah mengundang Mas Eko Suprapto Wibowo sebagai CEO dari Remote Worker Indonesia untuk bincang-bincang seputar remote working. Kami sangat menyarankan teman-teman untuk menyimak sesi tersebut, khususnya bagi yang tertarik untuk memulai freelancing. Pertanyaan ke-11 diajukan oleh Mual Media TI. Admin asli mana ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya lahir dan besar di kota Cirebon, Jawa Barat. Lalu saya menyelesaikan studi S1 saya di Yogyakarta. Sekarang saya tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai seorang dosen. Pertanyaan ke-12 diajukan oleh Hendra Lijaya. Maaf Pak, kalau boleh tanya, sebelum masuk ke cybersecurity, pathing yang bisa Bapak sarankan atau tahapan-tahapannya apa saja yang perlu dipelajari? Mohon bantuannya Pak.
Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kebetulan cybersecurity bukan bidang keahlian saya, jadi saya tidak bisa memberikan masukan terkait bidang ini. Kami akan coba upayakan untuk mengundang praktisi dalam bidang cybersecurity di sesi podcast kami. Untuk channel YouTube yang berfokus pada bidang security, kami bisa merekomendasikan channel YouTube yang dikelola oleh Pak Semi Yulianto. Link untuk menuju channel YouTube ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Pertanyaan ke-13 diajukan oleh Dwi Indra Prasetya. Pak, bahasa Java apakah bisa digunakan untuk bidang data? Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk bidang data, saya akan selalu menyarankan untuk mengunjungi kaggle.com. Ini merupakan website yang digunakan untuk berkumpulnya banyak para data scientist dari seluruh dunia. Dan bisa dilihat di Kaggle bahwa bahasa pemrograman yang paling umum digunakan atau yang paling umum ditemui adalah Python. Beberapa bahasa pemrograman lain yang juga digunakan untuk bidang data adalah R dan Julia. Kalau kita memang mau serius untuk mendalami bidang data, tentunya akan lebih bijak bagi kita untuk memilih bahasa pemrograman yang memang memiliki dukungan yang baik untuk bidang ini. Dan dalam hal ini, saya selalu merekomendasikan Python. Pertanyaan ke-14 diajukan oleh Novil Fahlevi. Pertama kali kenal komputer kapan, Pak? Dan siapa? Dari mana kenalnya? Pengen tahu aja sih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pertama kali mengenal komputer di sekolah sewaktu SMP. Saat itu ada ekstrakurikuler komputer. Tetapi pada masa itu saya sama sekali tidak tertarik dengan komputer. Pertanyaan ke-15 diajukan oleh Muhammad Yusrisa Juniawan. Jika ingin belajar bahasa pemrograman, harus belajar dari bahasa pemrograman yang mana terlebih dahulu, dan dasar apa yang harus dikuasai untuk belajar pemrograman. Terima kasih, sukses, dan sehat selalu. Terima kasih untuk pertanyaan dan doanya. Terkait bahasa pemrograman yang cocok digunakan sebagai dasar, kalau melihat World Class University, sekarang ini makin banyak perguruan tinggi yang mengadopsi Python sebagai bahasa pemrograman dasar bagi mahasiswanya. Bahkan di beberapa negara seperti UK atau United Kingdom, mereka mulai memperkenalkan pemrograman Python di tingkat sekolah. Salah satu alasannya adalah karena kesederhanaan sintak yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Python bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Lalu terkait dasar yang harus dikuasai, untuk orang yang masih awam dengan pemrograman, dasar yang perlu dibangun saat mempelajari pemrograman adalah konsep terkait variabel, input-output, percabangan, perulangan, dan definisi fungsi dalam pemrograman. Saya rasa itu merupakan dasar yang penting untuk dikuasai di awal belajar pemrograman. Pertanyaan ke-16 diajukan oleh Nendi Haikal Ratih. Saya sangat terbantu dengan adanya channel Indonesia Belajar. Namun saya mau minta satu permintaan tentang gambaran rangkaian topologi koneksi internet dengan DVR/NVR CCTV, supaya mudah diakses smartphone. Terima kasih untuk apresiasi yang diberikan. Kami juga senang sekali bisa menghasilkan materi pembelajaran yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Terkait pertanyaan seputar topologi untuk DVR dan CCTV, kebetulan kami belum memiliki pengalaman di bidang ini. Mohon maaf belum bisa membantu. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-17 diajukan oleh Novandra Julfi Ramadan. Kebetulan saya full stack, Pak. Namun sebelum saya terjun ke dunia IT, saya lebih berminat ke data science, dan saya mencoba untuk mempelajarinya. Saya nggak begitu paham step by step-nya. Misalnya, saya development front-end web. Langkah pertama tentu saja buat flow page, kemudian ke desain, baru ke coding. Nah, kalau saya coba data science, langkah pertama siapkan datanya, lalu olah datanya, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, saat olah data itu, setiap studi kasus kan beda-beda kan ya? Nah, karena itu terkadang saya bingung kalau mau mencoba kasus sendiri. Namun memang nggak tahu yang harus dilakukan apa pada saat olah data. Nah, oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Workflow dan objektif dari data science project memang sangat berbeda dengan software development project. Hasil akhir dari software development project adalah sebuah app atau sebuah modul atau fitur baru bagi app yang sudah ada. Sedangkan hasil akhir dari suatu project data science lebih berupa insight terkait fenomena yang ada berdasarkan dari data yang tersedia. Data science project sendiri menuntut kerjasama tim yang terdiri dari berbagai bidang, seperti statistika,
computer science, dan juga bidang terkait domain knowledge. Terminologi data science sendiri terdiri dari dua kata, yaitu data dan science. Ini menggambarkan suatu upaya untuk menerapkan scientific method pada data yang kita miliki. Bagi kita yang memiliki latar belakang IT, data science menuntut kita untuk fasih dalam programming, memiliki pemahaman yang solid terkait bidang statistika, baik itu statistika deskriptif maupun inferensial, serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena seorang data scientist dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan domain expert. Lalu untuk workflow dari suatu data science project, umumnya diawali dengan data collection atau pengumpulan data. Selanjutnya diikuti dengan data cleaning atau pembersihan data. Berikutnya diikuti dengan EDA atau exploratory data analysis untuk memahami karakteristik dari data yang kita miliki. Selanjutnya barulah melakukan perumusan terkait research question atau research objective yang sekiranya memungkinkan untuk dicapai berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Lalu barulah kita menerapkan beberapa metode pengolahan data yang terdapat dalam bidang statistika dan machine learning untuk menjawab kebutuhan yang sebelumnya kita rumuskan tadi. Ini merupakan workflow yang cukup umum ditemui dalam bidang data science. Tetapi setiap kasus tentunya membutuhkan penekanan dan eksplorasi yang beragam. Nah, nampaknya semua poin pertanyaan yang diajukan sudah saya jawab dan semoga memang dapat menjawab. Kami akan coba buat sesi tanya jawab ini secara rutin di tiap bulannya. Dan semoga ini bisa meningkatkan interaksi kita. Oke, kami tutup dulu sesi Q&A kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.